Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Pada video kali ini akan kami sampaikan sesuai dengan janji kami pada video terdahulu, bahwasanya akan kami sampaikan aplikasi sederhana yaitu Insta2, yang aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengisi instrumen dari data yang kita peroleh dari satuan pendidikan. Seperti pada Insta1, pada Insta2 ini merupakan instrumen tahap kedua, sehingga instrumen ini membutuhkan data dari satuan pendidikan untuk diolah yang nantinya bisa menjadi lampiran atau pelengkap pada laporan tahap kedua, yaitu pendampingan pada perencanaan program satuan pendidikan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu harus mendownload aplikasi ini. Linknya ada di deskripsi. Kami mohon untuk perkembangan channel kami, mohon bantuan untuk like-nya, subscribe-nya, dan untuk share. Setelah di-download Bapak Ibu, dibuka, kemudian pertama yang muncul adalah pertama adalah rekap. Di sini merupakan data sekolah yang masuk pada prioritas utama, menengah, dan lanjutan. Data ini diambil dari aplikasi Insta yang pertama. Penjelasannya bisa dilihat pada Insta yang pertama, pada video yang terdahulu. Sekolah yang masuk pada prioritas utama kita masukkan sesuai tabel seperti ini. Ada prioritas utama, menengah, dan lanjut. Untuk sekolah yang bisa dimasukkan ini kami batasi hanya 10 sekolah setiap prioritas, sehingga apabila sekolah Bapak Ibu lebih dari 10 untuk yang prioritas utama misalnya, maka yang bisa dimasukkan hanya 10. Prioritas menengah hanya 10, prioritas lanjutan hanya 10. Ini kami batasi. Kalaupun ingin merubah, Bapak Ibu silakan jika bisa merubah. Untuk aplikasi ini tidak di password. Kemudian setelah kita masukkan data ini, kita klik data. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal untuk Bapak Ibu menginputkan nama dan NIP Bapak Ibu. Kemudian memasukkan data capaian dari indikator kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Yang data ini diambil dari rapor pendidikan di sekolah binaan Bapak Ibu. Untuk pengumpulan datanya bisa menggunakan Google Form, contohnya seperti ini. Identifikasi rapor pendidikan, kita beri deskripsi untuk pelaksanaan pendampingan perencanaan program sekolah di Gugus Rajawali dan Cendrawasih. Misalnya, kami memerlukan data capaian. Ini kurang A. Rapor pendidikan pada indikator berikut. Mohon diinput berdasarkan data rapor pendidikan 2023. Jadi yang dimasukkan nanti terutama adalah nama sekolah, kemampuan literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Kemudian setelah data terkumpul, kita masukkan di sini. Misalnya ini sudah terisi 3 sekolah untuk prioritas utama, 2 sekolah untuk prioritas menengah, 10 sekolah untuk prioritas lanjutan. Sampai di sini, kemudian kita klik yang bulan April. Di bulan April, ini merupakan instrumen yang nantinya bisa
menjadi bukti dukung untuk laporan kita di bulan April. Kalimat atau deskripsi atau narasi pada pendahuluan Bapak Ibu bisa ganti, bisa dirubah, monggo dipersilahkan. Ini hanya sebagai gambaran dan sistematikanya pun Bapak Ibu bisa merubahnya. Tetapi untuk tabel di sini identifikasi pada prioritas utama dan seterusnya. Di sini prioritas utama yang muncul tadi adalah sekolah yang 1, kedua, dan ketiga. Ini sesuai pada data yang direkap atau data. Kemudian nanti akan muncul hasil analisis berdasarkan capaian indikator yang diinputkan. Nanti otomatis akan muncul analisis di kemampuan literasi, numerasi, dan seterusnya sesuai dengan prioritas yang ada pada sekolah tersebut. Sebagai contoh, ini adalah prioritas utama. Adapun yang dikerjakan Bapak Ibu tentunya untuk pendampingan, untuk konseling, untuk coaching dan seterusnya, strateginya, metodenya bagaimana, itu ada di Insta 1 atau ada di laporan di bulan Maret. Di sini merupakan instrumen untuk diinputkan pada laporan di bulan April. Bapak Ibu bisa menggunakan laporan ini seutuhnya, artinya tidak perlu merubah baik refleksinya, benahinya, maupun tindak lanjutnya dengan cara klik file, ekspor, dan dirubah menjadi PDF. Ini untuk laporan di bulan April. Dan apabila Bapak Ibu ingin merubah, silahkan dirubah untuk yang pendahuluan ataupun perencanaan, pendampingan, pelaksanaan, narasi untuk hasil kegiatan, ataupun pada refleksi, benahi, dan tindak lanjut. Pada refleksi, benahi, dan tindak lanjut, untuk merubahnya masuk di sheet data. Nah, di sini ada deskripsi atau narasi untuk refleksi di bulan April. Ini benahi, kemudian di sini ada tindak lanjut. Bapak Ibu bisa merubah di sini. Nanti otomatis akan terisikan di sheet bulan April. Kemudian kita klik bulan Mei. Bulan Mei sama saja Bapak Ibu, untuk pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan, ini bisa Bapak Ibu edit atau Bapak Ibu gunakan seutuhnya seperti ini. Untuk bulan Mei, kita melaporkan program sekolah pada sekolah dampingan kita, yang nanti akan dibagi menjadi 3 prioritas. Program sekolah tersebut merupakan rekomendasi berdasarkan dari analisis yang dilaksanakan di bulan April. Misalnya, di bulan April, hasil analisisnya sudah banyak dari peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kemudian di bulan Mei, hasil analisisnya program sekolah yang direkomendasikan adalah berdasarkan hasil analisisnya, maka programnya yang dianjurkan peningkatan kompetensi ketika dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi 2, 3, dan seterusnya sampai di bawah. Ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal merubah kolomnya ini supaya menjadi ringkas. Misalnya ini, karena hanya 3, maka kita sempitkan sehingga muat. Kemudian ini sudah April, Mei, kemudian di rekap kegiatan. Rekap kegiatan ini merupakan rekomendasi kegiatan dari program sekolah yang direkomendasikan. Jadi misalnya di sini di program sekolah, untuk sekolah pada prioritas utama, untuk literasinya adalah 1, 2, 3 ini, maka rekomendasi kegiatannya, klik di rekap kegiatan, di sini ada kegiatan yang direkomendasikan untuk memenuhi program sekolah tersebut.
yaitu misalnya yang nomor 1 adalah pengembangan diri terkait literasi melalui PMM, kemudian pelibatan orang tua dalam pengembangan atau penguatan pembelajaran literasi, dan seterusnya. Bagaimana kalau ini tidak sesuai? Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini secara langsung atau menghapusnya, monggo dipersilahkan. Tetapi ini kalau mau menggunakan ini secara utuh, ini sudah otomatis terisi. Sehingga apabila di datanya, misalnya pada kemampuan literasi ini, misalnya di sekolah 1, 2, 3, sekolah 1, 2, 3 di sini berarti Bapak Ibu. Misalnya kemampuan literasinya sudah bagus, kita isikan umpama 89, sekolah 2 juga 89, maka nanti di hasilnya di sini akan berbeda. Di April, sebagian besar dari peserta didik telah mencapai batas kompetensi. Program sekolahnya di sini hanya 1, karena semuanya sudah terpenuhi. Maka rekomendasi program sekolahnya adalah melalui peningkatan kompetensi ketika dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Lalu rekap kegiatannya disarankan hanya 1 saja, yaitu pengembangan diri melalui PMM. Ini sebagai contoh. Bagaimana apabila kemampuan literasinya ini kita misalnya dari sekolah masuknya angkanya kecil, 30 misalnya, kemudian sekolah 2, 23, kemudian sekolah ketiga adalah 25. Kita lihat di bulan April, maka di sini munculnya adalah sebagian kecil. Kalau tadi angkanya besar, sebagian besar. Kalau ini munculnya angka yang dimasukkan kecil, maka munculnya adalah sebagian kecil hasil analisisnya. Lalu program sekolahnya kita lihat di sini muncul 3 yang nampak. Apakah hanya 3? Kita coba buka, ternyata ada 5. Jadi kalau capaiannya kecil, otomatis nanti hasil analisisnya program sekolah yang direkomendasikan adalah lebih banyak. Di sini muncul 5. Lalu bagaimana dengan rekap kegiatannya? Rekap kegiatannya di sini semuanya masuk. Jadi 8 kegiatan ini dimasukkan semua. Tetapi kegiatan ini bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk dilaksanakan di dalam RKT yang nanti akan dimasukkan dalam ARKAS. Jadi Bapak Ibu di sekolah nanti boleh memilih. Ini hanya merupakan rekomendasi untuk sekolah. Nah, untuk sheet yang ke rekap kegiatan ini menjadi lampiran nanti di laporan di bulan Juni. Ini sudah ada April, Mei, dan sebagai laporan di bulan Juni. Di sini sudah kami berikan contoh laporan pendampingan tahap 2, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan untuk diunggah sebagai bukti dukung di bulan Juni. Bapak Ibu tinggal nanti bisa mendownload dan merubah seperlunya jika dirasa narasi atau deskripsi yang di sini kurang bagus, Bapak Ibu bisa merubahnya, dan kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan lampirannya, yaitu instrumen capaian satuan pendidikan dalam rapor pendidikan. Ini laporan berdasarkan jawaban form Google Form yang kita kirimkan. Kemudian rekap rekomendasi kegiatan pada RKT berdasarkan analisis. Ini yaitu pada sheet rekap kegiatan. Kemudian RKT dan RKAS dari sekolah yang termasuk prioritas utama 1 atau keseluruhan, menengah 1 atau keseluruhan, RKT dan RKAS pada sekolah yang termasuk prioritas lanjutan 1 atau keseluruhan. Demikian Bapak Ibu,
silahkan di-download untuk keperluan pelaporan pendampingan Bapak Ibu untuk pemenuhan di SKP. Di sini sudah ada 3 bulan, 3 file, atau Bapak Ibu bisa memodifikasi. Insya Allah nanti apabila ada waktu bisa kita lanjutkan untuk aplikasi Insta ketiga atau instrumen tahap ketiga untuk pendampingan terhadap pekerjaan. Kemudian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.